ini lebih smooth lah gitu ya. Tapi jelas kelihatan itu bangunan, bukan bukit alamiah. Memang lagi-lagi di dalamnya tuh ada bukit alamiahnya, ada satu bukit anti clean lah, tapi di atasnya sudah dibangun, ada bangunan dari batu kelihatannya, dan cukup besar juga itu. Dan di sampingnya itu, sekelilingnya itu ada dinding dari granit, berapa lebarnya ya, mungkin beberapa meter sampai 5 meter, dan kita melihat di lapangan itu sudah ada ukirannya. Jadi ada satu bukit, kemudian ada dinding granitnya gitu ya, kemudian di sekelilingnya itu banyak sekali kalama-kalama dan patung-patung itu tadi. Kita sudah lihat juga bukit itu, dan ya itu sangat potensial sebagai satu tinggalan monumen besar atau berupa bangunan di sana. Hasil dari risetnya Stephen Oppenheimer dari DNA. Nah, jadi dari hasil penelitiannya Stephen Oppenheimer dengan memetakan DNA-nya itu, dia melihat ada migrasi manusia dari Sundaland atau dari Kalimantan ke Sulawesi ketika ada kenaikan muka air laut. Jadi ceritanya, video ini adalah bagian kedua yang sebelumnya membahas mengenai Lembah Bada serta temuan patung-patung yang mustahil untuk dibuat. Pada bagian kedua ini akan membahas tentang temuan yang diduga piramid di Lembah Bada serta adanya kemungkinan keterkaitan Lembah Bada dengan peradaban Sundaland. Masih dengan narasumber yang sama dalam video ini adalah Profesor Dhani Hilmanatawijaya. Di permukaan kawasan megalitik ini tampak sunyi dan sederhana, patung berdiri, kalamba tersebar, tanah membentang tanpa banyak petunjuk. Namun bagaimana jika sebagian besar jawabannya justru tersembunyi di bawah permukaan? Untuk menjawab pertanyaan itu, tim yang dipimpin oleh Dhani Hilmanatawijaya melakukan serangkaian survei geofisika modern. Mereka menggunakan georadar untuk memetakan pantulan gelombang bawah tanah, menggunakan metode geolistrik untuk membaca perbedaan resistivitas material di kedalaman. Hasilnya membuka kemungkinan baru. Di sekitar Palindo, terdeteksi indikasi anomali bawah tanah, bentuk-bentuk yang tidak sepenuhnya konsisten dengan struktur geologi alami. Apakah itu batuan biasa, struktur lain yang tertimbun, atau bagian dari kompleks yang lebih luas? Tetapi temuan paling mencolok justru berada di lokasi lain, Lembah Napu. Di sana terdapat sebuah bukit setinggi sekitar 35 hingga 40 meter. Sepintas ini tampak seperti bukit alami biasa. Namun survei lapangan dan pengamatan detail menunjukkan sesuatu yang tidak sepenuhnya biasa. Di sekeliling bukit tersebut terindikasi adanya struktur dinding granit dengan lebar mencapai sekitar 5 meter. Beberapa bagian menunjukkan susunan batu yang tidak acak. Di lapangan, tim juga menemukan jejak ukiran pada batuan di area tersebut. Struktur ini kemudian disebut menyerupai piramida. Namun bukan piramida seperti yang kita kenal di Mesir, tidak memiliki sisi tajam atau sudut geometris tegas. Nah, kemudian di satu lokasi di Lembah Napu itu kita juga menemukan indikasi atau bentukan satu bangunan besar seperti piramid juga lah begitu ya, atau kalau piramid kan berbentuk segi-segi gitu ya. Kalau ini enggak, ini lebih smooth lah gitu ya. Tapi jelas kelihatan itu bangunan, bukan bukit alamiah. Memang lagi-lagi di dalamnya tuh ada bukit alamiahnya, ada satu bukit anti clean lah, tapi di atasnya sudah dibangun, ada bangunan dari batu kelihatannya, dan cukup besar juga itu. Dan di sampingnya itu, sekelilingnya itu ada dinding dari granit, berapa lebarnya ya, mungkin beberapa meter sampai 5 meter, dan kita melihat di lapangan itu sudah ada ukirannya. Jadi ada satu bukit, kemudian ada dinding granitnya gitu ya, kemudian di sekelilingnya tuh banyak sekali
kalamba-kalamba dan patung-patung itu tadi. Kita sudah lihat juga bukit itu dan ya itu sangat potensial sebagai satu tinggalan monumen besar atau berupa bangunan di sana. Mungkin itu nanti akan menjadi objek yang sangat penting karena itu barangkali yang pertama ditemukan di sana ya. Barangkali tidak sebesar seperti yang di Toba kan sampai 120 meter ya. Kalau itu enggak, itu hanya paling 35 sampai 40 meter lah. Jadi kira-kira sama dengan Borobudur. Borobudur kan 35 meter ya, ininya tingginya gitu. Ya seperti itulah kira-kira, tapi ya cukup besar juga. Itu merupakan satu bukitnya terlihat gitu ya. Dan itu tidak ditumbuhin tanaman. Terus kalau si dindingnya itu masih kelihatan. Dan itu pun kebanyakan masih ditutup oleh tumbuhan ya. Tapi sebagian sudah ada tersingkap dan kita memang singkapkan juga. Nah itu yang kita tahu, kenapa kita tahu ada ukirannya gitu ya. Ya itu aja, jadi kelihatan tapi ya masih masih ditutupin oleh tanah. Dan kita juga udah ada penggalian juga di sana dan ternyata memang iya, jadi ditutupin oleh tanah gitu ya. Jadi kita pernah kita gali di kaki ya kita sebut piramid aja begitu ya. Kita gali sampai 3 meteran, ternyata ya itu ada timbunan tanah 3 meter. Nah di bawahnya tuh ada menhir besar gitu ya. Jadi artinya memang si bukit itu sudah ditimbun atau dilapisin oleh tanah. Ya kita sekarang masih belum tahu juga apakah itu secara alamiah atau sengaja ditimbun. Pertanyaannya pun mulai muncul, apakah ini murni bukit alami dengan fenomena geologi yang kebetulan menyerupai struktur buatan, ataukah bukit alami yang kemudian diperkuat, dilapisi, atau dimodifikasi oleh manusia? Penggalian awal hingga kedalaman sekitar 3 meter menunjukkan adanya lapisan timbunan tanah yang menutup bagian struktur tersebut. Di bawah timbunan itu ditemukan sebuah menhir besar. Fakta ini menambahkan kompleksitasnya. Apakah timbunan tanah tersebut hasil proses sedimentasi alami selama ribuan tahun? Ataukah penimbunan disengaja sebagai bagian dari konstruksi atau ritual tertentu? Seperti banyak misteri arkeologi lainnya, jawabannya tidak datang dari spekulasi melainkan dari penggalian yang lebih dalam, penanggalan yang lebih akurat, dan analisis multidisipliner. Dan mungkin di bawah lapisan tanah yang masih menutup sebagian struktur ini, tersimpan potongan sejarah yang dapat mengubah cara kita memahami peradaban kuno di Sulawesi Tengah. Masalah terbesar saat ini adalah umur. Belum ada penanggalan absolut untuk patung dan kalamba. Beberapa studi menemukan jejak budaya sekitar 1000 Masehi, namun ini bukan umur pembuatannya. Penelitian umur di Lembah Badan Napub sama Besua itu, memang sudah ada beberapa tim peneliti yang mencoba lah melakukan dating ya. Ada yang memakai polen, diantaranya ada tim Prancis. Kemudian ada juga yang menemukan, saya dengar sih dari arkeolognya, ada yang dari kerangka manusia begitu ya. Tapi intinya ada yang bilang bahwa ada jejak budaya sekitar 1000 Masehi begitu ya. Itu yang dari tim Prancis dari Polen. Mereka tegaskan dengan jelas bahwa ini bukan umur dari kalamba itu, tapi budaya yang mereka bisa temukan. Jadi artinya bisa budaya yang kemudian gitu ya. Kemudian juga itu yang dari kerangka manusia itu juga umurnya ribuan tahun sebelum Masehi gitu ya. Jadi ya itu juga tidak mencerminkan umur dari berapa umur dari Kalama dan Parindo itu gitu ya. Bahkan ya dari tim kami sendiri juga sudah ada rencana untuk menentukan dating umur itu karena itu yang paling penting ya, yang salah satu yang utama lah. Sebetulnya itu akan kita lakukan tahun kemarin 2025 sebetulnya rencananya dengan tim Prancis juga. Kita ada metode namanya tuh cosmogenic dating. Jadi dengan cosmogenic dating kita bisa mengetahui kapan si batuan granit itu ditambang dari source-nya dibikin jadi kalamba, karena begitu dia si batuan granitnya jadi ditambang itu kan setelah ditambang dia terekspos ke matahari ya, kena sinar matahari. Nah kalau si granit itu kena sinar matahari maka dalam mineralnya itu akan ada satu mineral yang radioaktif
itu mulai jalan itunya, radioaktifnya itu, decay-nya itu, penguraiannya itu. Nah, dari situ kita bisa menentukan umur kapan si batuan itu ditambang. Artinya kan bersesuaian dengan kapan dibuatnya si kalama atau patung itu. Nah, itu namanya cosmogenic dating. Itu yang kita lakukan tahun kemarin sebetulnya rencananya, tapi dibatalkan. Kemungkinan itu akan dilakukan tahun ini, mudah-mudahan. Kalau perkiraan kita sih itu harusnya sih amat sangat tua ya, jadi tidak mustahil umurnya bakalan sama dengan yang di Göbekli Tepe. Kalau Göbekli Tepe itu kan umurnya 11.600-an ya, jadi saya pikir sih yang di Sulawesi Tengah bisa setua itu. Jika hasilnya menunjukkan usia sekitar 12.000 tahun, maka hipotesis besar muncul. Profesor Dhani mengaitkannya dengan peradaban Sundaland daratan luas Asia Tenggara yang tenggelam pada akhir zaman es. Ia juga merujuk penelitian DNA oleh Stephen Oppenheimer yang menunjukkan adanya migrasi manusia dari wilayah Sunda ke Sulawesi ketika terjadi kenaikan muka air laut antara 20.000 hingga 10.000 tahun lalu. Walaupun Sulawesi terpisah oleh Selat Makassar yang dalam, bukan tidak mungkin wilayah ini menjadi bagian jaringan peradaban yang lebih luas atau bahkan tempat evakuasi ketika daratan utama tenggelam. Jadi kalau ya itu dia harus ada umurnya kan. Kalau misalnya nih umurnya tuh ternyata sekitar 12 ribuan, ya jelas itu kan akhir dari zaman es, akhir di mana Sundaland mulai tenggelam. Ya tentunya bisa ada kaitannya dengan peradaban Sundaland itu tadi. Dan benar memang Sulawesi waktu zaman Sundaland, waktu zaman es, dia selalu terpisah dari Sundaland gitu ya, dipisahkan oleh Selat Makassar, karena Selat Makassar itu kan sangat dalam. Tapi tidak berarti misalnya kita berasumsi ada satu peradaban besar di Sundaland, tidak berarti dia kan hanya menguasai Sundaland aja. Nah, jadi kemungkinan besar sih dia menguasai juga wilayah sekitarnya, termasuk Sulawesi. Kemudian juga kan kita tahu ada daratan besar lain yang kita sebut sebagai daratan Sahul, yang menyatukan Australia dengan Papua. Itu juga daratan besar juga, bahkan lebih besar dari yang daratan Sunda ya, dari Sundaland. Nah itu pun saya pikir termasuk daerah kekuasaannya juga. Kalau misalnya ada peradaban, ya ini logika aja ya, kalau ada satu peradaban besar di Sundaland itu, ya nggak mungkin lah daratan atau wilayah lain yang di sekitarnya dibiarkan, kecuali ada yang menguasai juga, misalnya peradaban lain gitu ya, kecuali. Nah kalau yang di Sulawesi ini itu cukup menarik kalau kita melihat hasil dari risetnya Stephen Oppenheimer dari DNA. Nah jadi dari hasil penelitiannya Stephen Oppenheimer dengan memetakan DNA-nya itu, dia melihat ada migrasi manusia dari Sundaland atau dari Kalimantan ke Sulawesi ketika ada kenaikan muka air laut. Jadi ceritanya sejak es mencair dari 20.000 sampai 10.000 itu, kenaikan muka air lautnya itu tidak smooth gitu naiknya tuh, enggak, tapi dia itu seperti pulse, naik. Jadi ada 3 kenaikan muka air laut yang signifikan lah, yang besar 3 kali. Nah itu yang dilihat oleh pemetaannya DNA oleh Dr. Stephen Oppenheimer itu, setiap ada kenaikan muka air laut yang tiba-tiba ada migrasi manusia dari Sundaland ke Sulawesi gitu ya. Jadi ya kalau kita mau berhipotesa atau merangkai satu cerita, ya barangkali Sulawesi itu merupakan bagian dari peradaban Sundaland. Kemudian kalau ada bencana besar, itu seperti dijadikan sebagai sanktuari lah begitu ya, jadi tempat amannya gitu ya, tempat evakuasi kalau menurut kita sekarang. Ya siapa tahu. Dalam bukunya Eden in the East, Stephen Oppenheimer mengajukan gagasan berani bahwa Asia Tenggara, khususnya Sundaland, bukan sekedar jalur migrasi, melainkan pusat penting populasi manusia modern awal. Ketika es mencair dan laut naik antara 14.000 hingga 7.000 tahun lalu, wilayah ini tenggelam perlahan, memaksa penduduknya bermigrasi ke berbagai arah, ke Asia daratan, ke Pasifik, bahkan ke arah Sahul. Namun bagaimana jika jejak manusia di kawasan ini jauh lebih tua dari tenggelamnya Sundaland? Di kawasan Liang Kabori, khususnya di Gua Metanduno, di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara,
ditemukan lukisan gua yang terbukti sebagai salah satu seni cadas tertua di dunia dengan usia setidaknya 67.800 tahun. Penanggalan ini menggunakan metode uranium series yang menunjukkan bahwa manusia di wilayah ini telah menciptakan representasi visual simbolik pada masa yang sangat awal dalam sejarah Homo sapiens di luar Afrika. Jika seni simbolik telah berkembang di Sulawesi Tenggara pada 67.800 tahun lalu, apakah kawasan ini sekedar jalur lintasan cepat menuju Australia, ataukah ia merupakan pusat perkembangan budaya manusia modern awal? Lukisan di Gua Metanduno bukan sekedar cap tangan atau motif sederhana. Ia adalah pernyataan keberadaan. Ia menunjukkan kemampuan berpikir simbolik, imajinasi naratif, dan kemungkinan struktur sosial yang cukup kompleks untuk memproduksi dan mempertahankan tradisi seni. Jika demikian, maka populasi yang bergerak dari Sundaland menuju Sahul bukanlah kelompok pemburu nomaden tanpa akar. Mereka adalah komunitas dengan bahasa, simbol, dan mungkin mitologi. Disinilah teori Oppenheimer memperoleh konteks baru. Ia menekankan pentingnya Sundaland sebagai lanskap besar yang menopang populasi manusia sebelum tenggelam. Temuan Liang Kabori memperlihatkan bahwa bahkan sebelum periode glasial terakhir berakhir, kawasan ini telah menjadi ruang budaya yang matang. Jika manusia telah bercerita lewat gambar pada masa itu, maka perjalanan mereka menuju Sahul bukan hanya perpindahan tubuh, tetapi juga perpindahan gagasan. Dan mungkin pertanyaan paling penting bukan dari apakah migrasi ini terjadi dari Sundaland ke Sahul, melainkan di daratan purba yang kini tenggelam itu, peradaban macam apa yang pernah tumbuh dan hilang bersama naiknya laut? Jadi ya sampai sekarang sih penelitiannya masih belum banyak ya. Jadi ya itu tadi yang pertama sekarang itu umur, kemudian yang struktur seperti bangunan besar itu, yang seperti piramid itu yang barangkali target utamanya juga ya, di kemudian hari begitu ya. Kemudian yang penting juga dilakukan adalah pemetaan lidar juga barangkali ya, karena sampai saat ini kan pemetaan artefak Kalamba dengan patung-patung granit itu masih terbatas yang hanya tersingkap saja, tapi kemungkinan masih banyak yang ditutupi oleh semak-semak, oleh hutan belukar dan sebagainya gitu ya. Jadi saya pikir yaitu pemetaan yang komprehensif untuk memetakan seluruh kawasan megalitik itu. Lembah Bada dan dua lembah saudaranya menyimpan ratusan hingga mungkin ribuan artefak granit. Patung seberat belasan ton, Kalamba silinder presisi tinggi, struktur bukit yang diduga monumental. Namun hingga hari ini umur pastinya belum diketahui. Teknologi pembuatannya belum terjelaskan sepenuhnya, dan keterkaitannya dengan peradaban besar masa lalu masih menjadi tanda tanya. Apakah ini karya masyarakat lokal dengan teknologi yang belum kita pahami? Ataukah jejak peradaban purba yang lebih maju dari yang kita bayangkan? Jawabannya mungkin tersembunyi di bawah tanah lembah Bada, menunggu untuk diungkap oleh penelitian ilmiah berikutnya.